pusaka udah mulai banyak nih. Bentar lagi mulut nih kita harus urus nih semuanya. Ntar deh rencana sih pengen nambah lagi. Cuma lihat nanti aja deh ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kang. Iya bentar. Siapa nih? Ini Kang, mau konsultasi saya. Konsultasi? Iya. Oh iya, duduk. Punten ya. Iya. Aduh, maaf. Iya. Dari mana nih? Kita dari situ Kang. Dari mana namanya ini? Daerah sini nih. Di kampung sebelah ya? Oh iya. Deket. Ini nih Kang, maaf nih. Nggak bawa apa-apaan kita nih. Wih, apa ini? Ya, buat rokok-rokok aja kita. Wih, makasih banyak. Iya. Ada perlu apa nih? Ya, sebelumnya sih ini pengen konsultasi masalah spiritualis Kang. Masalah spiritual. Iya. Wih, konsultasi apa nih? Ya, banyak yang pengen ditanyain ini sebenarnya. Oh iya, tapi kan kalau ngobrol nggak ada kopi kan nggak enak Oh ya? iya, benar. Iya. Kopi dulu sih. Ri, Ya kak. sini Ri, bentar Ri. Ya kak. Kan kalau ngobrol nggak ada kopi nggak enak kan ya? Setuju, Iya. setuju. Bikinin ini kopi, Ya, minum. Nah kalau lu apa ngopi apa? Namanya kopi aja, kopi. Kopi hitam ya? Kopi hitam. Kopi hitam Ri 2. Oke, Ya, siap. kalau gue biasa ya. Oke. Mistik. Siap. Oke. Tunggu ya. Ya. Itu Kang, kopi Kang. Iya kopi biasa. Biar cepet kan gue. Bisa aja nggak boleh gitu lah ya. Ya. Kalau ini mau konsultasi apa tadi spiritual? Iya. Nah sebelumnya nama lu siapa nih? Ini mau nama lahir apa nama batin? Nama lahir, nama batin? Iya. Ada dua gitu nama Ada lu? dua nama saya Kang. Coba bentar. Kalau nama batin lu siapa? Nama batin saya Raden Putra Tunggal. Raden Putra Tunggal. Oh berarti lu anak pertama apa anak terakhir? Terakhir. Iya. Kalau Putra Tunggal berarti anak satu-satunya dong. Oh, berarti dia anak terakhir, anak bontot. Anak bontot saya. Nah, dari situ aja udah nggak nyambung nih. Ya. Kalau nama asli lo? Nama asli saya Denny. Denny. Iya. Denny Prayoga. Denny ke Raden Arya Putra Tunggal. Jauh banget ya. Makin aneh nih. Gue bingung nih. Tahu. Lu dapet nama itu dari siapa? Jadi waktu itu saya Kang ke daerah, pokoknya daerah mana sih pelosok sana lah, pokoknya daerah masih Karakulon sana. Saya main di Terawang sama orang. Di Terawang. Iya. Iya, terus tuh gimana tuh ceritanya? Terus katanya dia gini, ini kamu punya katanya keturunan gini gitu lah bahasanya. Pokoknya sih gua kagak nyambung ya Kang ya kata saya. Saya mah kan tanya sama saya sama kakek saya doang kan ya. Nggak tahu apa namanya, nggak tahu lah pokoknya tuh nama-nama begitu mah yang atas-atasnya nggak tahu. Tiba-tiba dia ngomong, "Nih kamu ada nama batin." Hah? Iya gitu. Iya. Terus saya nanya nama batin apa? Iya, nama batinnya apa? Iya, jadi nama kedua kata jadi gitu kan. Lah, kata saya aneh banget ada nama kedua ya kan. Saya banyak gitu kan. Terus akhirnya dikasih nama Raden Putra Tunggal. Putra Tunggal. Iya. Terus lu percaya gitu? Ya percaya kan namanya orang lain nyari ilmu. Oh, nih, tahu nih. Ini ada kerancuan nih dari nama ke nama batin ya. Ya, nama. Sama nama lu yang asli aja udah jauh nih kan? Jauh sih. Jauh ya. Iya. Nah, gue jelasin nih. Heeh. Berarti kalau lu punya nama batin, lu pernah ngamalin sesuatu nih? Ngamalin. Apa pernah ngejalanin tirakat apa gimana nih? Ada kan? Kagak pernah. Kagak. Terus lu telan mentah-mentah gitu nama batin lu? Iya, tiba-tiba saya main, tiba-tiba dia ngejelasin ABCDE gitu, ujung-ujungnya, ini kamu punya nama batin, nama kedua, gitu kata dia. Aneh. Saya pakai aja, lumayan kan keren tuh. Iya, gua. Oke. Kopi udah jadi nih, sambil ngopi, Wis, ngobrol. mantep nih. Oke. Thank you ya. Oke, mantap Ari. Terima kasih ya. Makasih ya. Mas dong kita. Oke. Masih Bang ya? Ya Pak. Nah, ini. Mantep. Namanya si Cepot. Nah, keren namanya ya. Keren dia Bang. Nah, jadi gini. Gua jelasin nih mengenai nama batin. Iya. Nah, soalnya gue lihat nih kayaknya lu ngaco nih melalui terawangan lah, melalui terah gitu kan. Nah, tapi gue tanya lu sebelumnya, lu nggak ada terah dari Raden? Ada? Nggak tahu Bang. Ada nggak? Nggak ada. Nggak tahu. Saya nggak tahu menau kalau soal terah gitu, nggak tahu menau saya kan orangnya. Oke, anggap aja lu nggak ada atau nggak Nggak tahu gitu nggak ya. tahu lah bahasanya mah. Ah ya, terus tiba-tiba ada nama Raden yang diselipkan untuk nama batin lu. Ya. Nah, ini udah ngaco teman-teman. Nih udah gue jelasin lah ya Iya. mengenai nama batin atau gelar kedudukan seseorang yang di dalam dunia spiritual. Mungkin banyak beberapa orang lah, bukan lu doang nih kayaknya nih yang pakai nama kayak gitu. Banyak, Iya.
dia nggak tahu keturunan siapa, nggak tahu dari mana, nggak pernah ngejalanin sesuatu, yang nggak pernah ijazah sesuatu, tiba-tiba pakai nama yang pakai gelar atau pakai pangkat, ya. Nah, kalau Raden nih ya gue jelasin. Kalau Raden itu tandanya lu tuh ada keturunan dari seorang anaknya raja atau keturunan dari seorang pemimpin raja. Oh, berat juga ya. Iya, tuh dari situ aja lu kan baru tahu nih, oh berat kan? Iya. Kalau kata lu kan lu nggak tahu, berarti anggap aja lu nggak ada. Bener, nggak ya, ada lah, dah. gitu kan. Nah, kalau gelar spiritual atau nama batin, ya setahu kita itu yang gue pelajari, nama batin itu berasal dari sesuatu yang pernah kita jalani. Mulai dari tirakat, puasa, Iya. amalan atau diberi dari seseorang. Berarti berat juga ya. Ya, nih lu soalnya nih gue lihat nih kayaknya lu nggak tahu main telan mentah-mentah aja gitu kan. Karena kayak saya mikir apa ya, keren gitu. Keren ya, iya biar keren ya, biar lu dipandang juga ya sama orang ya. Kang, Nah. bentar Kang. Oh. Ini saya merokok ya. Boleh Oh, nggak? silakan ngerokok. Boleh nggak? Kita ngerokok sambil ngerokok. Siap. Nah, sambil gue jelasin nih ya, Ya. sambil kita ngerokok nih, sambil santai aja. Siap. Nah, gelar Raden itu dapat yang tadi gue bilang dari keturunan seorang raja atau pemimpin. Nah, kalau lu nggak ada keturunan dari itu, lu nggak bisa pakai nama Raden. Hah? Bapak saya buruh. Bapak lu buruk, Iya, ya kan? aja. Tapi kan kita nggak tahu ya, walaupun ibarat kata lu nggak tahu nih dulu-dulunya apa ya leluhur, tapi anggap aja lu Nggak ada lah. gitu Nggak ada, ya. udah. Kita nggak tahu soalnya. Nah, jadi gini, untuk nama Ki ya atau nama gelar batin yang biasa kita kenal sebagai Ki, ya Iya. Mbah, Abah, atau mungkin Kiai, atau mungkin Ustadz, atau mungkin dukun. Nah, itu yang dinamakan gelar batin atau yang dinamakan pangkat spiritual yang berasal dari seorang guru yang diberikan kepada kita dengan maksud dan tujuan tertentu atau yang diberikan oleh seseorang karena orang itu merasa percaya oleh kita. Akhirnya kita dipanggil Ki. Ki itu artinya apa? Pengen tahu nggak Ki? Ki itu yang dituakan. Oh, dituakan. Iya, jadi contoh nih, lu belajar ilmu Iya. nih, misalnya kok jauh lah kemana gitu kan. Oh, lu udah melalang buana, udah tirakat ke sana sini, udah ke gunung ABCD. Iya. Nah, akhirnya karena guru lu merasa percaya sama lu gitu kan, yang ibarat kata dia misal punya padepokan nih atau punya perguruan, percaya sama lu, akhirnya lu dikasih nama Ki karena ibarat kata ilmu lu tua. Pangkat spiritual lu tua. Ya, karena lu anak muda dipanggil Ki, pantas nggak sih? Lu mau emang dibilang orang tua? Tapi kan ada kan gini kan. Tapi ada teman saya dipanggil Ki. Siapa? Ada orang teman saya nih, depannya pokoknya Ki. Ki siapa gitu belakangnya saya lupa. Nah, itu kenapa tuh? Dan sama dia pantas sama saya, dia juga belajar tuh bocah. Dapat gelar Ki. Ki. Dia pernah belajar apa? Nggak tahu dia pokoknya cuma saya mah tahu dia tuh cuma bocah-bocah ya tongkrongan gitu bareng kan sama saya. Tapi dia dapat nama gelar Ki. Nah, kata saya dia dapat nama gelar Ki kan ya. Keren kan ya. Saya kan coba melalang buana lah nyari itu akhirnya dapat ya Raden lebih kerenan dikit kan. Ini dia. Ki itu sebenarnya bisa juga masuk ke gelar seorang guru. Ya, guru spiritual. Ya, ahli medis dan non medis. Itu yang dinamakan gelar Ki. Ki itu artinya kayu. Kai atau kayu. Kayu itu kita lihat nih ya, kayu itu berasal dari pohon. Pohon itu apa sih bentuknya, kayak gimana sih filosofinya? Kehidupan. Dia tumbuh, dia berkembang, akhirnya banyak orang yang memanfaatkan dia, ya kan? Nggak mungkin dong, pohon kan diem kan? Diem kan? Nggak jalan. Dia banyak orang yang datang untuk mencari khasiat dan manfaat dari pohon tersebut. Benar. Ya kan, ambil buahnya, Ya, batangnya. ambil batangnya, ambil daunnya. Nah, itulah filosofi seorang guru. Kita lihat dah guru-guru dah. Gurunya nyamperin apa? Orang yang mau belajar yang nyamperin. Orangnya yang mau belajar nyamperin ke guru. Nah, itu yang dinamakan Ki. Ya, pada zaman dahulu dikasih leluhur ke kita, orang yang sudah dipercaya seorang menjadi guru, namanya dapat gelar Ki. Nah, seperti itu. Ada juga gelar-gelar yang lainnya. Ya, seperti Mbah, ya, seperti Abah. Nah, itu lebih ke arah gelar-gelar yang bertujuan untuk membandingkan umur seseorang. Iya, Mbah itu kan ya kayak kakek lah gitu ya, atau nenek Mbah itu ya. Abah itu kan kakek gitu kan. Nah, itu. Terus ada juga Nyai gitu kan. Nyai itu pada zaman dulu untuk diberikan kepada seorang perempuan, Nyai gitu ya. Perempuannya perempuan kalangan biasa kan. Kalangan yang udah ibarat kata dia tuh selir. Ya, selir atau mungkin orang-orang yang memiliki kecantikan.
Iya, yang tidak biasa dari orang-orang yang lainnya. Jadi nggak bisa sembarang gitu. Nggak bisa sembarang. Orang zaman dulu mah ya udah panggil nama ya nama gitu loh. Maka dari itu yang gue lihat ini lu kayaknya ngaco nih, asal make sembarang nama, tapi lu nggak pernah merasa belajar. Soalnya Pia Trawangan lagi. Ini yang nggak boleh, gitu kan? itu kan. Iya. Ya mungkin yang percaya karena kan masih awam kan ya saya. Jadi ya udahlah. Iya aja gitu kan. Ke orang yang saya lihat kan juga dia tamunya banyak kan. Oh iya, tamunya banyak. Iya, jadi dia percaya. Oh iya, sekarang yang tamu banyak nggak ngejamin baik kok, gitu ya. Banyak kan sekarang ya, gitu kan, seperti itu. Gitu kan, makanya ya udahlah kata saya, bener kali ya kan, akhirnya udahlah saya pakai kan. Jadi kalau misalkan kayak saya ke tempat mana gitu kan, waktu dari dia sebelum ke Kang Yuda, saya suka gitu mau naik kan ditanya nama siapa, saya bilangnya nama batin apa nama lahir, saya bilang gitu. Oh iya, sekarang udah lu nggak usah pakai nama itu, karena nih ya gua kasih tahu nih buat lu, sebaik-baiknya nama adalah nama yang diberi oleh orang tua kita, Brody. Iya sih, bener. Sekarang nama yang dikasih orang tua lu siapa? Denny Prayoga Nurhalim. Denny Prayo Nurhalim. Nah itu ada sebuah doa di balik nama tersebut. Jadi lu harus bangga sama nama lu sendiri. Tapi saya bangga kan bener. Iya bangga, tapi ya lu ngapain lu tadi bilang ke gua ada gelar batin, ada nama batin. Itu kan karena terdoktrin. Terdoktrin orang itu. Iya. Oh. Karena ya udah kata saya, keren juga kan ya kalau nama gue pakai Raden Putra Tunggal gitu kan. Iya, iya. Itu akhirnya saya percaya aja saya pakai. Kalau nggak boleh lah, nggak boleh gitulah. Ntar orang sangkanya lu apa. Udah sekarang lu pakai nama lu yang Denny, Iya. ya jangan pakai nama Raden lagi, karena takutnya orang salah paham sama lu. Oke, kalau lu konsultasi sama gue sih gue ada penjelasan, tapi kalau lu sama orang ini ntar lu dites lu. Mau emang dites lu. Oh, kamu siapa? Kamu klarifikasi gini lu, kamu siapa gitu. Yang ada lu pusing sendiri. Iya sih. Nah. Tapi kan kata Kang Yuda klarifikasi ya. Tapi di TikTok banyak kan pakai orang-orang pakai pada nama-nama gelar. Oke, iya gua. Raden, Prabu gitu kan banyak, tapi mereka nggak ada yang dicecer. Ya gini. Kalau untuk TikTok kan yang pertama, tujuan TikTok itu kan hiburan. Iya sih. Yang pertama itu hiburan. Anggap aja mereka semua itu ada di TikTok, yang live di TikTok itu hiburan. Yang kedua yang saya analisa nih, menurut saya, saya juga pernah lihat tuh banyak live-live yang, ya silakan, banyak live-live yang pakai nama Ki, Raden, Prabu bahkan ya, atau bahkan Nyai gitu ya, atau ada yang namanya keturunan Nyi Roro Kidul gitu kan. Inilah aneh-aneh, dan pastinya ya yang pasti saya sering lihat, pasti foto belakangnya ada Prabu Siliwangi ya, yang Prabu sama Ibu Ratu Pantai Selatan. Bener kan ada. Iya pasti kan. Pasti. Saya Iya. nonton juga tuh sering. Iya kan? Makanya kata saya udah dia orangnya pada pakai, masa saya kagak, saya pakai aja jadi. Nah, berarti lu korban TikTok nih. Ya, lu datang karena lu nonton TikTok, akhirnya lu datang ke orang pinter itu ngasih nama ke lu gitu. Bisa kayak gitu. Nah, lu amplopnya lumayan tuh kan ke dia pasti kan? Lumayan sih. Ya, itu dah. Nah, untuk yang di TikTok nih ya, yang pertama yang saya kasih tahu, untuk yang di TikTok biasanya mereka tuh pakai gelar karena pengen diakui. Yang pertama itu, karena apa? Karena di lingkungan mereka pribadi ya, yang lingkungan mereka sehari-hari nih, mereka itu tidak diakui. Makanya mereka pengen diakui secara online. Kan di online tuh kan nggak tahu ini orang siapa gitu kan. Ya ada nama gelar Ki, orang pinter nih. Kan lumayan ada yang nyawer, ada yang kadang-kadang konsultasi dapat duit ya kan. Seperti itu. Jadinya mereka itu nyari kedudukan di dunia online karena mereka di lingkungannya biasa dikucilkan. Itu yang saya pelajari. Atau mungkin biasanya orang-orang kayak gitu tuh pengen tenar aja. Iya, pengen tenar biar disangka orang bisa, biar disangka oh benar keturunan ABCD. Kan jadi ningkatin kepercayaan seseorang. Iya sih. Ya, seperti itu. Jadinya menurut saya yang kayak gitu mah mesti diikutin. Ya kalau memangnya kalian mau pakai gelar dari Trah, itu harus jelas silsilahnya dari mana. Ya kan? Ini dulu ya Kang, nyari dulu ya. Iya, Prabu itu kan seorang raja yang disegani. Iya sih. Ya kan? Di Pasundan itu Prabu itu seorang raja yang disegani. Sekarang gini, mohon maaf ya, ini saya bukannya menghina gitu kan. Iya. Secara kehidupan nyata dia aja masih butuh duit. Ya, makanya dia nyari saweran di TikTok pakai gelar Prabu. Apakah pantas dibilang Prabu kayak gitu? Ya enggak sih. Segannya dari mana? Benar-benar. Ya kan? Memang benar membantu orang. Kadang-kadang memang ada niat baiknya membantu orang. Akan tetapi kalau memangnya dengan cara seperti itu menurut saya kurang etis. Kalau dia mau mendapatkan kepercayaan seseorang, harusnya dia pakai bukti, bukan pakai gelar-gelar nama. Gitu. Jadinya kalau lu ngikutin TikTok
biar tenar sama kayak gitu ya keren tuh ya, biar keren-keren kayak gitu menurut gua salah. Kalau lu mau bisa ya lu belajar. Ya kan? Bener-bener sih, Nah, contoh nih lu belajar ke gua. Wah, lu gua suruh tirakat, gua suruh ini mengamalkan ini supaya perbaiki keimanan. Akhirnya lu udah perbaiki. Nah, gua kasih gelar ke lu dengan ijazah. Gua bisa sembarangan asal wah, lu besok nama lu Ki, nggak bisa sih kayak gitu. Nah, kalau dalam dunia spiritual tuh seperti itu. Berarti rumit ya? Rumit. Karena ini jujur, emang kalau dalam dunia spiritual tuh ada dua unsur, antara rohani dan jasmani. Oh, dua-duanya masuk. Iya, jasmani itu juga nih seperti diri kita nih, sedang ngobrol nih jasmani nih nyampak nih. Iya. Rohani itu apa? Ruh. Iya kan, karena kita sering kayak gunanya tawasulan gitu ya, gunanya kita ada perkumpulan doa-doa. Karena apa? Untuk ngasih makan rohani kita. Yang dimana rohani kita berkembang, yang berpengaruh kepada spiritual. Nah, spiritual kita naik, akhirnya orang itu apa ya bahasanya ya, menyegani kita, segan, terus kita tuh merasa apa ya, dihormati orang, dan juga orang itu merasa diri kita ini mampu untuk mengatasi masalah-masalah mereka. Berarti kalau misalkan rohaninya nggak dikasih makan, rohaninya dapat jasmani yang lebih baik, dia pindah dong, Bang? Ya nggak gitu juga sih. Jangan nggak mungkin, bingung juga kan kalau tiba-tiba ini rohani lu pindah ke gua, kan bingung gua. Oh, gua betah sama Kang Yuda, Kang Yuda aja. Siapa gitu. tahu kan dia gitu kan, dapat yang lebih baik, jasmaninya dia pindah rohaninya. Iya itu. Jadi kalau misal secara pribadi, secara spiritual ya nextnya sih ya lu jangan suka gitu lah. Nanti yang ada orang malah beranggapan aneh-aneh sama lu. Gitu kan. Iya sih, bener sih Kang. Berarti udahlah, saya mungkin pakai nama lahir saya aja. Karena nama lu siapa? Denny. Nah, itu dia, cakep. Bagus nama Denny, bagus lu. tuh. Bagus, pasti ada artinya dah. Tapi lu nanya dah ke emak lu, pasti ada artinya. Ntar saya pulang dah, coba nanya. Ya, Ma, arti Denny apa? Oh, Denny. Ini. Ya, pasti orang tua gak bakal ngasih tahu yang aneh. Sebenarnya nama kamu itu bukan Denny, nama kamu itu ini, yang mungkin seperti itu. Ya, Benar-benar sih. ya, oke. Jadi kalau bisa nextnya jangan pakai kayak gitu-gituan ya. Siap. Nah, saya besok-besok nggak pakai nama batin lagi dah. Nah, Pakai nama lahir aja. nama lahir. Nama lahir. Iya, Itu iya. nama lahir yang tercantum di kartu keluarga. Nah, Di akte. itu emang lu mau ntar di kartu keluarga lu coret ganti namanya kan lucu, ya kan? Susah kan? Susah kan? Prosesnya panjang. Iya, itu. Saya mungkin udah malam juga kali Kang ya. Saya pamit ya. Ya, Pamit buru-buru amat lo. bingung Kang. Apa namanya? Ini gini masalahnya. Ada keperluan aja sama bini. Aduh, Bani. Lu coba masa Raden, masa takut sama bini Raden nah. Gitu. Raden kata orang Kang, kata terawangan. Terawangan. Nggak percaya saya Kang kalau Iya. sekarang udah nggak percaya karena sulit itu Iya. dapetinnya. Iya, makanya udah intinya teman-teman nih ya. Kalau misalnya ada yang melalui terawangan, oh gua kata guru A terawangan nih. Oh, secara ruhani namanya ini. Wah, perkara kodam juga kadang-kadang ada nih. Ada nggak itu perkara iya, kodam? lu pernah dengar pasti kan lu sering keliling-keliling kan ya ke orang-orang spiritual kan? bener. Iya, perkara kodamnya Raden atau Pangeran akhirnya ngaruh ke nama jasmani atau rohani kan nggak masuk itu. Tapi ada Kang yang paling unik nih. Ini jadi lanjut lagi nih kan. Iya, nggak apa-apa, minum kopi mau habis. Ya, belum habis deh kopi kan. Nah, jadi lanjut lagi. Ada Kang temen saya. Ngaku-ngaku. Ngaku Katanya apa? ngomong gini. Wih, kodam gua nih, saya Subakir. Ini dia nih pusing lagi. Katanya dia dapat dari pamannya. Pamannya katanya, nih saya titipin kodam saya Subakir. Lah, kata saya ngaco tuh. Nah, gini nih. Kita jelasin lagi nih ya. Ada yang perkara gini lagi nih, aneh-aneh lagi nih gitu kan. Sekarang gini, yang kita ketahui Syekh Subakir itu sang penumbal tanah Jawa. Dia tuh seorang ulama besar, ya kan, dari Timur Tengah yang dikirim khusus untuk menumbali tanah Jawa karena zaman dulu tanah Jawa ini banyak jin. Akhirnya para waliullah ini menurut cerita ya, mau apa menyebarkan agama Islam ke Indonesia tuh banyak jin-jin yang mengganggu atau banyak orang-orang kanibal pada zaman tersebut. Ini menurut cerita. Ya. Nah, apakah layak seorang ulama besar, apalagi punya nama nih di daerah, terutama daerah kita Jawa ya, Jawa nih, di Pulau Jawa gitu kan, dijadikan seorang kodam, sesosok kodam. Kodam itu artinya apa? Kalau setahu saya sih ya, pembantu kalau nggak salah. Ya, pembantu dalam bentuk gaib. Masa iya ulama ngebantu lu? Harusnya lu yang ngebantu ulama. Nggak ada pantas-pantasnya orang biasa kayak kita, atau mungkin kita orang yang jauh lah derajat sama dia, tiba-tiba kodamnya saya Subakir. Nah itu namanya keleyak. Kelihatan. Keleyak itu kayak kelindi.
Iya kan? Orang mau ulama mah didoain, yang namanya mereka mah matinya mati syahid. Bener sih. Iya kan? Apalagi teman saya bocahnya masih mabukan lagi. Nah, apalagi dia mabok. Punya kodam Syekh Subakir. Tandanya pikiran dia terganggu. bisa gitu Iya. juga kemungkinan tuh. Iyalah. Mana ada coba orang normal bilang kodam Syekh Subakir. Kalau Syekh Subakir mah bukan kodam, dia mah manusia. Kodam mah kodam. Ya gitu. Kayak apa tuh, Kang? Nah itu makanya nextnya lu jangan kirim dah kayak gitu dah. Kagak kan saya mah kagak ngikutin kan. Saya mengikuti itu nyari nama batin doang. Penasaran karena banyak temen lu yang kayak gitu. Iya, Sama main di banyak TikTok kata- juga. Di gitu. TikTok terus nama-nama teman saya ada yang Ki, terus ada juga yang apa ya kemarin ya. Ini umbang apa gitu kata saya namanya tuh. Aneh banget kan kata saya. Kata saya ada lagi namanya apa? Setengah dewa. Keren-keren namanya. Kalau nama sih sebenarnya kan bebas ya, kadang Iya. orang kan suka untuk bercanda atau hiburan. Tapi emang serius, kagak Ini bercanda. serius? Serius. Lo bocah-bocah apa ya? Emang main ilmu gitu. Dia kayak nama-nama yang dibilang, oh gue nih setengah dewa gitu. Waduh, dewa, bener-bener ya. Gitu. Ya, menurut gua sih, ya menurut gua itu orang-orang kayak gitu yang secara rohaninya sama jasmaninya terganggu. Itu kalau kayak gitu maksudnya terganggunya karena faktor apa sih? Karena faktor yang pertama, satu, dia mencari bimbingan. Yang ngebimbing dia itu salah. Kita tidak semua menyamaratakan seorang guru atau seorang pembimbing ya. Tidak. Pasti kan yang namanya kita mencari, pasti ada yang baik dan tidak baik. Benar. Ada positif dan negatif. Ada sebab dan akibat. Seperti itu. Kita mencari pembimbing. Jangan kita telan mentah-mentah, Brodi. Apa kata pembimbing lu? Oh iya. Apa kata guru lu? Oh iya. Karena guru itu tetap manusia. Bener sih. Manusia pasti benar semua? Enggak. Enggak sih, ada salahnya. Ada salahnya. Yang baik kita ambil, yang nggak baik kita Buang. iyalah. Kita yang saring. Kita dapat pembelajaran dari seorang guru nih. Kita tetap tugas kita menyaring. Jangan ditelan mentah-mentah semuanya. Nah biasanya yang ditelan mentah-mentah semuanya ini biasanya akibatnya menjadi fatal kepada si orang tersebut. Jadi mengaruhnya ke rohaninya dia. Rohani dan jasmani. Kalau rohani dan jasmaninya nggak sehat, itu pasti namanya Nah, gangguan jiwa. Seperti itu. berarti saya dari kemarin-kemarin nongkrong sama orang gangguan jiwa. Iya, ya, bukannya gue nggak ngomong seperti itu sih, tapi menurut pengalaman saya, orang-orang yang terlalu fanatik dengan sebuah keilmuan, apalagi dia mengaku ABCD, itu menurut gue itu udah terlalu fatal sih. Karena apalagi yang jelas yang gangguan jiwa tuh yang tadi bilang katanya punya kodam Syekh Subakir, itu jelas gangguan jiwa itu. Itu udah jelas-jelas gitu ya. Jelas lah. Tapi dia ibarat kata kan dapat dari orang. Iya sih, siapa suruh Iya, dia siapa mau tahu. percaya ya. Nah, kan gue bilang jangan telan-mentah. Iya sih bener juga ya. Ya kan, kita saring lagi. Secara logika aja loh. Kita ngomong kan Kang Yuda ada kodamnya Syekh Subakir. Lah gue secara logika dari mana? Bisa nggak gue coba buktiin coba emang kalau kodam gue Syekh Subakir? Nah kalau dia waktu itu dibuktiinnya mediumisasi. Nah ini dia lagi masalah lagi ini gitu Kan kan. pasukan deh, set. Bet, begitu-gitu kan tuh. Dia nongkrong tuh, set, tiba-tiba gini. Assalamualaikum. Saya Subakir, kodam kamu. Begitu. Wah, Nah, itu kata saya, kok kesurupannya begini? Nah, itu kan satu circle tuh, yang satu circle yang di tongkrongan saya kan ya. Kayak percaya, memang ibarat kata teman saya tuh ada yang biasa mediumisasi kan, kalau saya kan biasa ngeliatin ya. Teman saya ada yang mediumisasi, biasa mediumisasi. Ada yang jadi wadah mediumisasinya juga. Itu kesurupan begitu. Saya kodam menunjuk orang yang teman saya itu, saya Subakir kodam kamu gitu. Wah ngasih wejangan dah tuh pokoknya tuh, wah, pokoknya jangan pokoknya tentang dunia lah pokoknya. Lupa tuh kan saya. ya kan gini. Yang namanya orang kesurupan, ya tipikal orang yang bisa kesurupan tuh satu. Biasanya orang ini tuh terlalu gampang tersugesti. Oh jadi main mindset dan suges. Nah, mindset dan sugesti. Yang dia tahu kan kadang-kadang mohon maaf nih ya. Kayak gini aja lah, kita ngeliat lukisan yang Prabu Siliwangi, yang kiri kanannya macan. Iya. Padahal kan aslinya bentuknya nggak kayak gitu. Oh berarti Yang namanya lukisan, itu tidak 100% asli. Bentuknya kayak gitu, barangkali dibagus-bagusin. Atau barangkali lebih bagus daripada lukisan tersebut. Ada foto dan lukisan, tujuannya untuk apa sih? menang. Ya mengenang, oh bahwa memang Prabu Siliwangi itu pakaiannya kurang lebih seperti ini. Tidak mungkin 100% benar, karena zaman dulu emang ada di Indonesia yang jago ngelukis.
Ada sih. Nggak ada kan pas lukis saya nggak ada. Masih ya kan? pakai orat-orat pakai batu. Iya pakai batu. Kalau di batu di arca itu pun jarang-jarang yang bentuk muka asli. Rata-rata bentuknya kayak muka dewa, ya kan? Kalau nggak bentuk aksara-aksara Jawa atau aksara Sunda seperti itu. Jarang ada yang benar-benar ngelukisin wajah seorang rajanya. Iya kan? Iya kan gue bilang kalau yang namanya yang tadi kesurupan ya, yang namanya jin ya itu bisa menyerupai apa aja. Kecuali Rasulullah SAW. Ini kita dalam dunia Islam yang Muslim ya, itu dalam hadis atau ayat gitu ya, yang saya tahu nih ya, kalau saya salah ya koreksi kan gitu ya. Itu jin itu bisa berubah bentuk apa aja kecuali Rasulullah SAW. Yang dimana kalau memangnya masih ada orang kesurupan ngaku Syekh Subakir, ya wajar aja karena jin mah bisa ngikutin wajahnya Syekh Subakir atau mungkin logatnya, ceramahnya. Dengan tujuan apa? Ujung-ujungnya ya menyesatkan. Gitu itu Walaupun ceramahnya baik nih. Oh, kalian tuh harus ini harus ini. Kan jadi orang percaya. Iya dong. Percaya akan kesurupan itu. Iya. Dia percayanya sama kesurupan. Karena sebaik-baiknya orang ya bukannya orang yang kita lagi ceramah nih atau lagi tausiah, itu orang yang sadar, Bro. Bukannya orang yang kesurupan. Iya sih. Ya kan? Juga. Rata-rata kan kayak Habib Allah gitu kan ya, rata-rata kan pada Lu pernah nggak sih ngeliat ikut hadiran, terus Habibnya kesurupan, pernah nggak? Ya nggak pernah loh. Dia keturunan Rasulullah loh. Kalau emangnya dia mau menyotohkan yang baik, gak mungkin tuh kan, ya kan kesurupan gitu. Iya sih memang. Iya dong, nggak pernah kan. Paling orang-orang yang kayak gitu mah kadang-kadang suka ngaku-ngaku. Biar apa ya? Yang tadi gue bilang kayak sama yang kayak di TikTok, biar diakuin bahwa dia tuh hebat. Ya, jadi gitu kalau menurut gua. Iya benar-benar juga sih. Paham lu sekarang? Paham. Jadi itu emang circle gangguan jiwa semua sih kan. Bukan gangguan jiwa sih, gue bilang, tadi gue ngomong gangguan jiwa gitu kan. Cuman mungkin agak harus di mindsetin ulang aja. Kang, kalau misalkan saya nih ya kan udah kayak gini nih ya kan, terus juga nggak tahu nih kan badan saya ya Kang ya. Namanya saya abis dari sono ya kan, namanya abis jalan gitu kan. Ini kan badan saya juga nggak tahu kotor apa enggak gitu kan ya. Terus teman-teman saya juga kan pada gangguan jiwa tuh. Kalau menurut saya mah gangguan jiwa tuh bocah pada. Dari penjelasan Kang Yuda aja saya masa secara logika saya masuk nih. Ya kan tadi kayak dari nama batin ya kan harusnya memang harus melalui tirakat ya kan. Iya. Panjang lah. Panjang. Terus juga nama gelar kan harus ada silsilah keturunannya. Nah sedangkan teman-teman saya ini kan bocah tongkrongan semua yang nggak ada, saya nggak tahu juga lah dia punya turunan apa kagak kan. Iya. Dia belajar di mana nggak tahu. Nah kalau misalkan ini kan saya nih sama teman-teman saya ini pada gitu pengen coba kata membersihkan diri gitu kan. Ya ngebersihin orang negatif gitu. Siapa tahu kan rohani bisa dibersihin gitu. Oh iya, jadi lu intinya mau ngebersihin diri. Iya. Iya. Jujur nih bukannya gue ngaruhin lu nih. Gue ada. Ini mah ibarat kata kita via syariat nih. Ya syariat nih ya. Oh iya, kan? siap. Syariat nih. Gue ada salah satu minyak yang dimana itu buat mandi aura, yang dimana minyaknya ini udah gue tawasulin, udah gue doain, yang dimana gue berharap di dalam minyak ini yang mandi pakai minyak ini moga-moga badannya terhindar dari aura negatif dan pikiran-pikiran yang negatif, dengan tujuan juga membuka aura kita pribadi, Brody. Tapi caranya susah. Oh enggak, tinggal lu mandi, doa mandi wajib di luar kamar mandi ya. Oh doanya Iya. di luar kamar mandi. Doa mandi wajib, kayak lu doa mandi wajib. Iya, Cuma minyaknya perantara doang. Oh, minyaknya perantara. Iya, perantara doang, mandi biar ada aura doanya. Karena kan udah diteliti lah yang namanya air atau minyak dikasih aura doa itu khasiatnya lebih gokil, itu udah ada penelitiannya di laboratorium Jepang. Itu orang Jepang udah ngebuktiin, maka dari itu ini gue doain, gue berharap orang yang pakai mandi pakai minyak ini dibersihkan dari aura negatif dan juga bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu emang udah biasa gue ini sih, udah biasa gue rekomendasiin ke teman-teman gitu. Ada. Langsung ke Kang Yuda. Ada di saya langsung atau mungkin bisa ke Albantani Store atau di Shopee juga ada, Bro. Di Shopee ada? Ada. Bisa pakai Shopee Pay Later saya. Bisa, tapi kalau di Shopee namanya The Sensei Illustrator. Oh namanya di Sensei Illustrator. Iya. Saya ngebawa HP lagi ntar saya cek dah. Iya, ya ini mah gue cuma berdoa perantara ya. Ingat Iya. lah jangan gara-gara minyak nih, jangan. Ada. Saya kan emang ibaratnya biar saya dapetin apa ya doanya lah, saya Iya. dapetin doanya biar dapat dari pertolongan Allah juga gitu, biar dia diri saya aura negatif hilang gitu. Nah, itu dia. Kalau tujuannya baik, insya Allah dilancarkan. Seperti itu, Brody. Ya mungkin gini sih kan apa ya konsultasinya cukup kali kan saya ya udah malam juga kan saya mungkin next time saya kesini lagi.
Oke, silakan. Nggak apa-apa kan, Kang, ya? Gue sih terbuka buat siapa aja. Kalau tujuannya diskusi dengan baik-baik sih, insya Allah gue senang juga sih. Masih banyak nih Kang, saya repotin nih. Oh nggak apa-apa, santai aja. Emang gue tadi lagi ini nih liat-liat pusaka nih. Mau gue tambah sama pusaka nih. Mau koleksi. Aduh, keren nih, keren. Udah Kang, saya pamit ya Kang, siap. masih banyak ya Kang. Hati-hati ya, lu Iya, siap. moga-moga bisa jadi lebih baik lu ah. Udah jangan pakai ini. Coba sekali lagi gue tanya, nama lu siapa? Denny. Nah, itu saya dia. Denny, udah. Awas ya pakai nama gelar lagi ya. Udah, saya pakai nama batin dah Iya, Kang, ya, Kang. itu aja. Ini saya bawa nih ya, rokok koreknya ya. Silakan bawa. Oke, siap Kang. Masih Ya. banyak ya Kang. Assalamualaikum. Yuk, salam, hati-hati. Ya, Kang. Aduh, banyak anak zaman sekarang yang aneh-aneh aja ya, ngadi-ngadi lah bahasanya ya, pakai nama gelar lah, pakai nama batin lah. Padahal mereka itu nggak tahu. Ya inilah teman-teman, kalau mungkin akibat kalian salah bimbingan, alhasil ya menjadi seperti ini teman-teman. Maka dari itu, kalau kalian belajar ya, kalau kalian mungkin ada bimbingan dari padepokan atau mungkin dari perguruan, tolong jangan terlalu mentah-mentah, kalian cari tahu dulu secara logika. Kalau di logika masuk, insya Allah itu juga masuk sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kalau di logika nggak masuk ya jangan diterima, nggak boleh kayak gitu ya. Oke, pokoknya pesan dari gua, sebaik-baiknya nama adalah nama yang diberi oleh orang tua kita sendiri. Bukan nama batin lah, bukan nama dari orang lah, bukan nama gelar lah, pokoknya nama dari orang tua itu yang paling baik, karena terkandung aura-aura doa atau mungkin makna-makna doa di balik nama kalian sendiri. Oke, sekian dari saya, Kang Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.